aja dan putus berarti. Udah ditinggalin cewek, kerjaan gua banyak, dimutasi kerjaan pula, gaji nggak naik. Iya bener. Itu udah depresi tuh kayaknya. Waduh, punya cerita nih. Jadi temen gue tuh kalau di kantor tuh ya, itu ngunci pintu mobil sampai 7 kali tuh cuy. Nah itu. Kunci mobil nih, ceklek. Datang set balik lagi, meriksa lagi, cek kunci lagi, ceklek bisa sampai 7 kali. Dia kalau belum 7 kali belum yakin kayaknya. Tapi udah coba lu ajak ke profesional. Nah, sebenarnya kan ngeliat di parkiran aja kita, nggak kenal juga. Maksudnya, oh nih, gitu maksudnya. Jumpa lagi di Temania. Di sebelahnya ada orang yang so sibuk. Ngapain lu? Iya nih. Biasa nih, temen gue lagi banyak yang self diagnose. Jadi gue baca lagi nih. Asik. SM5 waktu kuliah nih gue. SM5 waktu kuliah. Iya. Ini aja keluar baru. Lulus tahun berapa? Oh, dulu DSM-4R namanya. Nah, sekarang udah pakai DSM-5 nih. Asik. Nah, lagi banyak isu yang beredar nih. Apaan? Orang-orang tuh kayak abis zaman dulu tuh ya, waktu film Joker keluar, tuh orang-orang kayak, wah gue ini punya penyakit mental, gue mental illness gitu, banyak tuh. Nah, termasuk lu nggak? Enggak, gue sebel sama kayak gitu sebenarnya. Cuman gimana ya, jadi fenomena yang menarik tuh sebenarnya nih. Fenomena menarik yang kita bisa bahas hari ini ya. Oh bisa banget. Asik. Lu mau nanya-nanya apa nih? Nah, lu mau nanya-nanya sama temannya? Mungkin temennya juga kalau misalkan mau nanti ada yang mau ditanyain bisa langsung komen kali ya di kolom komen ya gitu ya. Tapi kalau gue sih ini nih fenomena ini menarik banget nih. Nah kalau dari Nia tuh gimana ya? Maksudnya menanggapi fenomena yang orang suka self diagnose. Emang kita boleh nggak sih sebenarnya kayak mengatasnamakan gue ini loh panic disorder? Iya. Maksudnya panic disorder ngomong maksudnya emang boleh nggak sih kayak gitu? Udah gitu lo nyampeinnya pede lagi kan? Pede banget, jangan gini. Tapi ada juga yang nyampeinnya tuh nggak pede. Lebih kayak, kok lu diem aja kenapa? Iya nih, lagi mental illness. Ada kayak gitu juga. Pura-pura kayak tersakiti gitu. Maksudnya boleh nggak sih self diagnose itu? Nggak boleh dong. Nggak boleh kalau lo self diagnose sendiri. Toh itu belum tentu sama yang kayak misalnya contoh lo adalah film Joker tadi ya belum tentu sama kan nggak tahu nih kita masa lalu dari si film Joker tadi sama masa lalu kan pasti beda, pola asuhnya dia sama pola asuh lo beda, lingkungan dia sama lingkungan lo juga beda, jadi nggak bisa juga lo harus self diagnose sendiri gitu. Kalau misalnya lo tiba-tiba aduh gue mental illness terus lo ngelakuin saran misalnya mental illness beneran, otomatis kan lo melakukan pengobatan itu. Nah, pengobatan itu juga akan salah kan akhirnya gitu. Jadi self diagnose nggak boleh tuh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya itu kalau diasumsikan sama aja kayak apa tuh? Apaan? Misalkan, aduh, gue batuk nih. Padahal pilek, batuk, gitu kan? Padahal dia nggak batuk. Batuk gitu. pilek ya? Aneh kan? Berarti kan salah. Jadi lu minum. Berarti kan harus ke dokter kan? Harus ke dokter. Nah, kalau ada punya misalkan apa ya simptom atau gejala gitu. Sebaiknya kemana tuh? Ya sebaiknya ke ahlinya. Kayak lo tadi kan batuk gitu. Berarti kan lu ngerasa aduh batuk flu ya lo harus ke dokter. Tapi kan kebanyakan dari kita juga sebenarnya nggak sadar sehari-hari juga udah self diagnose sendiri, nggak ke dokter males kan? Iya benar. Minum obat yang penting minum paracetamol. Iya. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu Pak ini apa? Sakitnya minum paracetamol gitu kan. Kita lagi iklan nih, iklan paracetamol. Kali-kali nanti di endorse gitu kan. Jangan sama obat juga kalau bisa deh. Oke. Sama kopi susu boleh di endorse ya. Kopi susu mana yang mau endorse kita? Iya, nanti lagi dicari. Oke, gimana? Jadi nggak boleh tuh ya self diagnose tuh nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa tuh nih? Karena biasanya kalau kita udah self diagnose sendiri itu justru nanti kesehatan mental kita itu akan makin parah. Apalagi kalau misalnya kita udah ngelakuin pengobatan sendiri gitu. Nah, makanya hindarin kalau yang orang yang biasanya self diagnose itu mereka rata-rata panik. Oh, ini karena kan mereka ngelihat nih gitu, Joker, gue sama banget nih sama dia misalnya, atau ada teman-teman terus ada temennya yang mirip gitu yang udah sama ahlinya atau sama psikolog sama psikiater udah didiagnosa, gue kok sama kayak dia, itu nggak jangan kayak gitu. Tapi orang-orang ini biasanya mereka pertama panik. Terus mereka itu nggak mau untuk datang ke profesional.
Itu rata-rata Oh, nggak mau tuh ya? rata-rata mereka nggak mau. Terus mereka juga menyangkal kalau mereka itu, aduh gue nggak mental illness gitu. Tapi dalam hatinya sebenarnya kan dia, tapi gue mirip ya sama dia, kan gitu. Makanya sebenarnya kalau untuk menghindari itu, lu jangan nih buat temannya di luar sana itu menghindari untuk yang namanya mencari tahu di internet. Mencari tahu di Gitu. internet. Memang kan sekarang memang udah banyak, memang kita bagus juga sih cari referensi kan. Benar. Tapi juga dihindari juga. Tapi ketika lo memang ngerasa, oh kok gue sama, ya tetap lo harus ke profesional. Harus ke profesional ya. Harus ke profesional. Terus juga jangan terlalu hindari juga untuk lo ngikutin tes kesehatan mental di daring. Itu kan Di internet. Banyak tuh. Banyak. Kalau kamu pilih gambar A apa gambar B, kalau kamu pilih gambar B, kamu ini gitu tuh banyak tuh. Nah itu nggak jelas tuh ininya tuh. Di situ kan akhirnya ada kesimpulan kepribadian. Ada kan? kesimpulannya tuh biasanya tuh. Gue ternyata tipe orang ini, terus kita ngerasa oh iya bener cocok nih sama gue. Iya benar. Gue tuh ternyata orangnya tertutup, gue pendiam, gue jarang terbuka, gue aduh sama banget nih sama gue. Itu berarti kita udah self diagnose gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau memang lo merasa misalnya pengen tes kesehatan mental di daring, oke. Tapi lu juga harus lihat dari hasilnya, apakah orang yang mengeluarkan hasil itu sudah orang yang ahli gitu ya, orang yang valid nggak tuh, ahli yang mendapatkan ada izinnya sudah ada pasti. Izinnya nggak tuh? Jadi bener. ketika mereka ada tes daring, nanti kan pasti ada hasil laporan ya kan. Iya benar. Nah yang tanda tangan yang bertanggung jawab atas hasil lo itu, apakah dia sudah punya izin praktek atau tidak. Iya benar. Gitu, jadi memang dihindari. Makanya balik lagi, sebaiknya memang datang ke ahlinya. Datang ke ahlinya ya, datang ke ahlinya ya. Gitu, terus jangan jadiin mentang-mentang, duh temen gue mental illness yang lu bilang tadi. Iya. Jangan lu jadiin rujukan juga, kan bahaya. Iya, masa orang yang sakit kita jadiin rujukan? Kan kebanyakan gitu. Iya, kebanyakan gitu ya. Film Joker. Oh iya. Kan rame-rame merasa bahwa ih kok gue kayak dia. Gue mirip nih, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti gitu. Maksudnya, Iya kan? Gimana tuh? Atau ketika ngelihat kok gue tiba-tiba sedih, seneng, mirip banget nih sama yang ciri-ciri gejala di internet. Di internet. Oke, nggak apa-apa baca, tapi lu jangan jadi menganggap misalnya lu jadi punya sakit atau kesehatan mental tadi. Lu tetap harus datang ke psikolog. Tetap harus gitu. validasi, emang tetap harus sekalinya ke psikolog. Iya. Iya, benar. Soalnya juga apa ya, maksud gue juga banyak tuh yang di internet juga bukan cuma kesehatan mental juga, tapi sesimpel ini nih. Biasanya tuh orang-orang seneng kayak mulai nyari jodoh. Kalau kamu tipe ini, jodohnya ini. Nah itu banyak. Nah dari internet kayak gitu bisa jadi malah lama-lama nyari-nyari tentang gejala-gejala penyakit itu ya, takutnya ya. Padahal sebenarnya kalau lo memang masalah jodoh, terus misalnya lo mau menikah sama pasangan lo nih, terus aduh gue sebenarnya udah pacaran sama dia lama 5 tahun, tapi gue pengen deh tahu pasangan gue gimana gitu kan. Terus lu lewat online ya nggak apa-apa, tapi setelah itu lu harus konsul sama orang yang bertanggung jawab sama bener. Jangan cuman hanya menerima dari online aja, tapi juga ini siapa sih yang bertanggung jawab, psikolognya siapa, psikiaternya siapa gitu. Soalnya gue pernah tuh nih tes siapa di nih? Internet, gue pernah tes di internet nih. Tapi ini lingkup waktu itu pekerjaan ya, maksudnya dari hasil tes itu gue dibilang kamu cocok kerja di air, kata dia gitu. Asik. Iya, terus mati gue. Terus sekarang lo kerja jadi apa? Di minyak kalau sekarang iya gitu. Mirip lah ya. Mirip airnya. Padahal kalau disatuin nggak bisa juga. Nggak bisa juga, makanya itu jadi beda gitu kan. Makanya jangan terlalu percaya lah sama sumber-sumber yang nggak valid gitu. Kalau emang valid ya ke ahlinya, ke psikolog gitu. Iya benar. Atau kalau memang mau valid juga bisa mungkin ke gue gitu kan. Iya, psikolog andalan gue. Jadi kalau gue ada cerita-cerita psikologi ke dia sih pasti. Iya, atau mau tahu bakat minatnya gitu. Atau mau tahu misalnya nanti ketika gue menikah, ini penting juga sih sebenarnya Kak. Kalau misalnya lo mau menikah, kalau gue sih menyarankan sama pasangan lo tuh datang ke psikolog gitu. Sebelum menikah. Sebelum menikah. Itu juga sebagai salah satu upaya pencegahan supaya lo nggak terjadinya kekerasan atau perceraian. Oh gitu. Itu juga bisa. Oh bisa ya? Iya, kalau misalnya itu malah sebenarnya wajib dilakukan karena misalnya kita saling kenal nih, gue sama lo pacaran, ya kan? Kan gue cuma tahu lo ya udah ininya aja, tapi dalamnya kan gue nggak tahu. Iya benar, makanya harus bisa disarankan gitu ya. Tadi, iya, supaya saling memahami. Jadi ketika lo datang ke psikolog nanti dikasih tahu kalau lo tuh marah tuh tipenya gimana. Ketika lo marah, gue harus ngapain? Oh gitu, ada kan? Ya? Makanya harus sama yang ahli nih. Iya, harus sama yang ahli, nanti dikasih pemahaman.
aman. Nanti kalau misalnya yang ceweknya marah tuh tipenya tuh seperti ini, nah, seperti A, B, C, D. Nanti yang laki-laki itu menanggapinya harus seperti apa, kayak gitu-gitu. Nah nanti dia ini orangnya sangat emosional. Berarti ketika dia marah, lo sebagai pasangannya coba diem, jangan ikut emosional juga kayak gitu-gitu. Itu juga penting tuh. Ya soalnya Gitu. soalnya ini ya menghindari stres di kemudian hari gitu kan. Soalnya kita juga kerjanya udah stres banget nih. Stres udah kerja. Stres dari banyak sih, maksudnya sumber yang bisa menyebabkan stres kan banyak ya. Banyak. Maksudnya mungkin dari kerjaan gua gitu juga. Terus apalagi Apa ya? ditinggalin cewek stres nggak? Pasti stres, pasti nggak mungkin nggak stres ya. Kalau itu emang cowoknya aja dan putus berarti. Udah ditinggalin cewek, kerjaan gua banyak, dimutasi kerjaan pula, Iya. gaji nggak naik. Iya Itu bener. udah depresi tuh kayaknya. Waduh. Oh, enggak. Nah ini maksudnya, ini lagi nih ini. Ini banyak orang yang bilang kayak, aduh gue stres. Nah gitu mungkin kalau teman-teman gue bilang gue stres, masih wajar lah ya. Karena memang stres itu suatu hal yang wajar, asal nggak berlebihan. Nggak berlebihan. Tapi gue udah mulai sebel gitu ya sama orang-orang kayak teman-teman gue tuh yang, aduh Bray, gue nggak bisa diganggu nih, gue lagi depresi berat. Maksud tuh depresi berat apaan Bray? Ini depresi berat nih, dia self diagnose Sama. depresi berat pula. Maksudnya ini gimana nih? Apakah apa sih sebenarnya tuh depresi itu gimana sih, atau stres sama depresi itu bedanya apa gitu? Kalau sebenarnya Simpel aja nih gitu. Simple. Simpel aja gimana? Kalau stres ya sebenarnya nggak terlalu banyak mengganggu aktivitas hidup lo juga. Sebenarnya kalau dengan kita stres aja itu ya nggak apa-apa, malah bagus. Bagus ya? Malah bagus, tapi juga nggak berlebihan. Gitu. Dengan kita stres itu tadi kan juga jadi membuat pikiran kita bisa berpikir gitu. Oh iya, ada masalah ini, solusinya gimana gitu kan. Kalau stres itu sebenarnya masih bisa dikontrol, Stres tuh masih bisa dikontrol. Masih bisa dikontrol. Kita stres masalah kerjaan, solusinya apa, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya kita tuh stres gara-gara putus, ya kalau udah selesai sebenarnya bisa dilakuin gitu. Kalau depresi itu udah yang dia itu masuk stresnya akut, udah parah banget gitu. Jadi dia udah mulai menyendiri. Udah, lo tuh stres tapi lo udah masuk fase frustasi nggak? Oh gitu. Lo udah masuk fase di mana lo suka menyendiri, nggak mau ketemu orang nggak gitu. Jadi kalau di depresi itu udah masuk di fasenya sana. Dia udah ngerasa nggak percaya diri, udah ngerasa sedih yang terlalu mendalam. Biasanya orang-orang yang depresi itu dia punya trauma gitu. Oh gitu. Kalau lo aduh gue depresi banget, lo tanya aja sama temen lo, emang lo trauma, gituin aja. Oh gitu. Enggak sih, gue cuma capek aja. Ya, itu bukan depresi, kurang aja. Depresi. Itu Jadi, lebih iya. capek emang naik busway, macet-macetan itu capek memang. Dan lo nggak bisa juga mendiagnosa lo depresi, kan biasanya dia ada jangka waktu, sama kayak buku yang lo baca tadi. Oh iya tadi nih gue baca nih. Ada kategorinya. Jadi lo bisa dikatakan depresi itu, makanya harus ke psikolog lagi. Nah benar. Gitu. Dia bisa dilihat 6 bulan sampai 1 tahun. Ada ininya ya. Ada kategorinya lagi, ada gejalanya apa. Tapi kalau lo kayak cuman stres, tapi lo masih bisa aktivitas, lo masih bisa makan enak, masih semuanya masih serba enak, ya udah itu berarti lo cuma stres aja. Gitu. Tapi kalau ngerasa itu sudah mengganggu, ya memang harus ke profesional sih menurut gue. Kalau udah sampai di tahap depresi, lo memang sudah nggak mau ngapa-ngapain. Lo segala kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari tuh lo kayak udah nggak punya minat gitu loh, Kak. Semua lo menyendiri, tertutup, males juga untuk ngapa-ngapain. Iya. Bahkan mungkin kalau udah depresinya berat, ya udah lu pengen bunuh diri aja, pengen mati. Ada tuh ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Bahkan mungkin karena pacaran. Oh bisa jadi. Gitu. Karena skripsinya nggak kelar-kelar. Bisa jadi. Bisa jadi ditinggal pacar. Bisa jadi juga. Nah, gue berharap sih lu jangan kayak gitu. Enggak. Yang pertama, gue skripsi gue kelar nih. Gue nggak ditinggalin pacar. Gue nggak gitu nih. Gue nggak gitu. Iya, enggak, gue percaya sih. Nggak gitu. Insya Allah nggak gitu ya. Nggak gitu ya. Tapi memang ini ya, apa namanya? Lagi-lagi emang harus jangan self diagnose ya. Iya. Harus ke psikolog ya gitu. Emang kalau layanan psikologi itu udah banyak belum sih nih? Banyak banget layanan psikologi. Apalagi kan semasa pandemi. Nih gue lulus kemarin itu di masa pandemi. Di situ sebenarnya artinya kan semua, kalau kita lihat nih di masa pandemi itu nggak boleh tatap muka kan, nggak boleh offline, semua harus daring. Nah, sendi kehidupan tuh kan akhirnya semua berubah tuh. Kita bingung tuh mau ngapain. Nah, sebagai akhirnya banyak platform sebenarnya di masa daring itu yang muncul loh, Kak.
Banyak platform-platform tentang kesehatan mental kan. Banyak ya. Nah, nggak apa-apa sebenarnya ngelihat misalnya di platform gue, misalnya kalau teman-teman teman yang mau lihat di psikologi tanpa nama, mungkin boleh di follow. Boleh diikutin. Wah, di follow. Jadi jangan sama yang sumber-sumber yang gak jelas juga ya. Nggak boleh diikutin, tapi juga jangan self diagnose tadi. Kalau memang teman-teman ngerasa, oh gue tuh ternyata mirip ciri-cirinya sama ini, segera langsung datang ke profesional tadi Kak. Harus wajib. Harus datang gitu. Tapi memang kan yang paling populer ya di kalangan teman-teman gue sih memang itu nih. Apa? Mental illness. Mental illness, stres, depresi gitu. Tapi sebenarnya banyak juga yang gue pelajari di kampus sih banyak ya itu ya. Sebenarnya nggak cuma itu doang gitu ya. Mungkin juga banyak temennya yang belum tahu juga nih gitu. Apalagi sih kesehatan mental. Iya, gangguan itu apa sih gitu? Apakah cara ngebedainnya gimana atau apa aja sih nama-namanya yang banyak gitu? Yang banyak yang banyak orang belum tahu kan biasa depresi, mental illness sama stres tuh gitu. Yang lain aja gitu apa sih kira-kira? Nama-nama gangguannya. Macam-macamnya. Macam-macam gangguan apa ya? Depresi tadi termasuk gangguan juga. Terus kalau misalnya schizofren. Schizofren itu biasanya untuk teman-teman yang dirawat di rumah sakit jiwa, itu masuknya schizofren. Schizofren juga ada kategorinya lagi. Oh, ada schizofren ada schizofren aja. Ada schizofren paranoid, nggak pakai aja schizofren. Oh, gue kira maksudnya ada ajanya, enggak ada. Schizofren gitu ya. Schizofren Terus schizofren paranoid. Ada paranoid. Itu macam-macam tuh, banyak tuh kategorinya tergantung dari gejala atau tanda-tanda yang orang itu alami gitu. Iya, benar. Kalau misalnya dia ngalamin, misalnya nih schizofren paranoid, dia ngerasa semua orang nggak suka sama dia atau semua orang ngomongin dia kayak gitu-gitu. Itu adalah salah satu gejala, tapi masih banyak gejala-gejala yang lain. Gitu. Balik lagi emang harus datang ke ahlinya. Balik lagi harus datang ke ahlinya. Atau misalnya kita mengalami mood swing. Itu tuh. Itu juga banyak juga tuh. Apa? Buat cewek-cewek terutama. Banyak banget. Aduh, aku lagi mood swing banget nih. Terutama kalau lagi mood swing terus cowoknya bilang, "Terus harus gimana nih? Beli seblak biar aku." Lah, itu emang lu pengen makan seblak. Gue bingung. Apa hubungannya mood swing sama seblak? Iya kan ngambek ceweknya. Kok kamu jadi ngambek gini sih? Iya, aku lagi mood swing banget nih, mood aku berubah. Terus gimana nih? Cowoknya panik dong. Terus ceweknya bilang, "Aku beliin aku seblak deh biar mood aku balik." Enggak, itu bukan itu. Emang pengen makan seblak aja. Ini pengalaman pribadi lu. Ya enggak, maksudnya semua cewek kayaknya gitu deh, Tapi kayaknya maksudnya kok dibelinya seblak enggak cuma seblak, enggak cuma seblak ya. Kadang kue pancong kadang. Kue pancong. Oke. Kayak gitu nih. Oke, itu biasanya buat cewek-cewek yang PMS. Biasanya mood swing itu biasanya banyak ditemuin untuk cewek-cewek yang PMS atau untuk wanita yang lagi menopause gitu loh. Menopause ya. Gitu. Itu biasanya nih kayak kita nih lagi ngobrol asik, ketawa, semua nih ikut nih, tim juga ikut ketawa, terus tiba-tiba ntar lu nangis. Gitu, lu nangis tuh sedih gitu kan. Nah, itu namanya mood swing tuh, tiba-tiba kayak gitu. Dan itu lu nggak bisa kontrol gitu. Tapi kalau mood swing itu apakah cowok juga bisa? Kan lu tadi ngomong PMS. Nah, kalau cowok bisa juga. Bisa juga. Kan lo tiba-tiba sekarang gitu kan, kita lagi happy, lu tiba-tiba nangis. Mojok sendiri nangis. Kamu kenapa? Mood swing? Enggak. Kenapa? Saya PMS kan kamu lagi. Gitu ya? Gitu juga. Aduh. Emang bisa ya. Pria dan wanita tuh bisa mood swing. Gitu. Iya, tapi tetap jangan self diagnose. Gitu. Ada lagi nggak nih yang menarik nih? Yang menarik apa ya? Maksudnya yang jarang orang ketahui gitu. Tapi ternyata memang jadi gini, mungkin ya banyak orang yang tahu mungkin kayak schizofren sudah sering dengar ada depresi, tapi mungkin ada yang orang lain tuh sebenarnya dia mempunyai gangguan tapi dia tuh nggak sadar gitu. Nah, itu ada nggak kira-kira apa sih yang paling sering tuh atau apa tuh biasanya tuh? Biasanya ada yang orang itu misalnya OCD. Iya OCD pernah dengar gua nih, pernah dengar. OCD misalnya. Yang diet Deddy Corbuzier itu. Bukan diet Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier kalau nggak salah buat diet gak sih? Iya, diet Deddy Corbuzier OCD. Bukan itu ya? Bukan. Apa sih? Jadi gue yang bingung gitu ya. Gimana OCD itu ada lagi tuh? Misalnya kan kalau OCD itu ya lo pasti tahu lah anak psikologi. Iya. Misalnya gimana? Ayo inget nggak? Ini gue laporin sama dosen-dosen yang lulus. Tenang Mbak Putri. Saya inget sedikit, walaupun sedikit ya. Kalau nggak salah yang ini ya, yang orangnya tuh harus
tertata rapi gitu ya. Jatuhnya kayak misalkan nyusun warna nih dari yang warna A sampai B sampai Z gitu ya, Iya, urut itu yang gitu ya. kena, iya bisa. Oh ini kayak gitu ada kan? Ada. Tenang Atau Mbak Putri, yang dia tenang Mbak tuh- Putri. Yang bahkan dia kalau pernah gue menangani satu kasus itu, anaknya dibunuh. Anaknya dibunuh tiga-tiganya karena dia ngerasa kesel gitu. Karena dia ternyata mengidap OCD tadi. Jadi dia ngerasa sudah bersihin nih kamarnya, apanya. Dia nggak suka spraynya itu di apa namanya? Dikotorin lagi. Diberantakin. Terus namanya anak-anak kecil ya kan. Nah itu gue pernah nanganin. Jadi dia kena OCD. Jadi dampaknya juga kalau misalnya dia nggak dapat penanganan lebih lanjut, nggak dapat observasi lebih lanjut dari ahlinya gitu. Akhirnya kan dia bisa sampai membunuh orang lain. Kan gitu. Karena kalau memang dia sudah parah banget gitu kan. Tapi biasanya orang-orang OCD itu memang perfeksionis kan. Iya, iya benar, perfeksionis. Yang makanya tadi bahkan harus dia urut nih, itu ya. lo taruh ini di sini. Ini orang OCD nih. Ini gini. Ada buku 1 2 3 4 5, kita geser segini aja. Dia bisa tahu. Geser dikit aja dia tahu. Iya, dia tahu. Wah keren banget. Udah kayak dukun kan? Udah kayak dukun ya? Emang karena nggak sesuai ini dia. Iya, karena memang dia tipenya emang perfeksionis banget. Jadi dia bisa tahu. Atau misalnya kalau yang kena OCD-nya itu dia yang ini Kak, dia ngerasa udah pergi tapi dia belum kunci pintu rumah. Dia ngerasa aman. Ada beberapa kasus kayak gitu juga kan. Ada. Gitu. Jadi dia bolak-balik kunci, memastikan kalau udah dikunci. Padahal udah dikunci dan kita sudah meyakinkan nih sebagai itu orang terdekat. Gitu. Itu udah dikunci, enggak belum. Aku harus kesana. Jadi dia harus datang ke sana lagi, harus ngecek sendiri, memastikan kalau rumah itu udah dikunci. Nah, kalau misalnya yang ada kayak gitu juga jangan self diagnose juga. Harus dicek lagi gitu sama ahlinya gitu. Iya, atau lo ada self diagnose apa Kak? Kalau gue nggak pernah sih. Kalau mau dicek boleh, tapi baiknya kan sama ahlinya. Kalau sendiri gue nggak mau. Cuman tapi kalau ngomong-ngomong OCD ya mungkin bisa jadi tuh temen gue juga OCD juga, dia ngocip pintu mobil. Lu nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kayak harus ke ahlinya dulu nih ya. Oh iya. Jadi kayak gitu itu temen gue kayaknya OCD itu tuh nggak boleh. Nggak boleh ya. Gitu. Lo paling bisa ngomong, lo ngerasa terganggu nggak sih sama aktivitas lo sehari-hari gitu-gitu? Oh iya. Nah tapi kalau ciri-cirinya kayak gini nih bisa jadi nggak nih? Tapi gue nggak tahu ya, maksudnya harus balik lagi ke ahlinya nih ya. Punya cerita nih. Jadi temen gue tuh kalau di kantor tuh ya, itu ngunci pintu mobil sampai 7 kali tuh cuy. Nah itu. Kunci mobil nih, ceklek. Datang set balik lagi, meriksa lagi, cek kunci lagi, ceklek bisa sampai 7 kali. Dia kalau belum 7 kali belum yakin kayaknya gitu. Tapi udah coba lu ajak ke profesional? Nah sebenarnya kan ngeliat di parkiran aja kita, nggak kenal juga. Maksudnya, oh nih gitu. Maksudnya, emang satu gedung, emang ngeliat di parkiran aja. Udah berapa kali tuh ngeliat tuh gitu ya. Oh dia udah, gue harap sih dia udah. Tapi memang gue pikir lu juga nggak ada kerjaan sih. Atau jangan-jangan lu tukang parkir di gedung itu? Iya kayaknya gitu kerjaan gue ya. Iya. Aduh, gue pikir. Ya tapi memang ini ya banyak stereotip yang berkembang gitu di masyarakat terkait mental illness ini atau gangguan psikologi ini ya. Tapi yang paling sering tuh ini yang gue lihat gitu zaman dulu waktu gue kecil ya, itu banyak yang mendiskriminasi orang dengan gangguan kejiwaan. ODGJ ODGJ ya? Orang dengan gangguan jiwa. Iya, ODGJ tuh zaman gue dulu kan adalah di komplek rumah gue gitu, dia kayak ODGJ sih kayaknya. Terus nah itu kan kalau di psikologi dari tadi yang lo baca di DSM disebutnya bisa schizofren. Oh itu bisa lebih aman kan kata-katanya daripada lu bilang dia orang gila atau apa kan. Lebih baik lu bilang oh dia mungkin termasuk dalam psikotik nih, enaknya tuh psikotik gitu kan gitu. Tapi nanti dia masuk psikotiknya kategori apa kita juga belum tahu gitu. Daripada lu ngomongin dia orang gila. Tapi juga memang kalau masyarakat kita menurut gue mungkin juga karena masih kita kan budaya timur nih, jadi menganggap kalau orang-orang yang masih rendahnya minat atau rendahnya kesadaran dari masyarakat kita untuk datang ke ahlinya kayak ke psikolog kayak gitu-gitu. Karena mereka menganggap kalau datang ke psikolog itu, berarti gue gila dong. Ngerti nggak sih? Iya, bener, Padahal dengan enggak juga. Lah, misalnya gini, anak sekarang, ya kan, yang mau masuk SD. Kan mereka harus tes IQ. Bener, harus tes minat ya? Tes minat bakat, ya. Berarti harus datangnya ke
Ke psikolog lah. Nggak harus berarti gila kan? Iya, kayak tadi pasangan mau nikah? Iya, harus ke psikolog juga. Konsultasi ke psikolog juga ya. Atau mungkin teman-teman juga yang merasa kalau sudah ngalamin insomnia yang terlalu sering, itu juga artinya sebenarnya punya tentang masalah kesehatan mental juga. Dia sebenarnya beberapa kasus bisa dilihat mengalami stres. Jadi masalahnya yang nggak selesai, tapi dia ngerasa nggak ada masalah gitu. Nah, itu dia akhirnya yang berat mengalami itu insomnia tadi. Pasti banyak nih dari temannya di luar sana yang ngalamin insomnia. Enggak kok emang gue dari dulu insomnia. Padahal sebenarnya kalau kita cek di beberapa kasus ya, yang gue tanganin itu adalah pasti mereka punya stres atau punya masalah yang belum selesai. Nah, karena mereka ngerasa gue nggak punya masalah, gue nggak terganggu sama ini gitu. Padahal sebenarnya dia terganggu kan dengan dia insomnia setiap hari. Iya, pasti. Jadi masih masyarakat kita tuh masih kurang kesadarannya untuk datang ke psikolog kayak gitu. Ngapain gue kesana itu kan buat orang gila. Atau misalnya ngapain gue kesana ngabisin uang. Kayak gitu-gitu loh. Masih kurang kesadaran akan itu tadi. Oh iya. Gitu. Gimana kalau lu sendiri gimana? Iya sih, bener sih, masih banyak mungkin ya dari teman-teman kita juga mungkin yang masih kurang aware gitu sama kesehatan mentalnya sendiri gitu kan ya. Karena memang menurut gue pribadi kesehatan mental itu penting. Penting dong. Penting banget karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Apa kebalik ya? Kebalik gak sih? Kebalik gak itu ya, nanti kalau dibenerin aja di kolom komentar ya kalau salah ya. Iya, karena memang banyak sekali ya gue denger berita gitu ya. Jadi lu sehat sekarang ini karena nggak ada masalah ya? Nggak, kalau masalah pasti ada. Karena kan setiap masalah kita berkembang. Karena kan subur sekarang. Itu masalah saya sekarang, gimana cara diet, itu masalah saya. Tapi kan kalau setiap orang tuh gimana dia nyikapin masalah aja. Oke. Ada yang dihadapin, ada yang dicabut dari masalahnya juga gitu ya. Kalau dan itu juga nggak baik kan untuk kehidupannya dia. Iya, benar. Nah, apa? Nggak tahu. Nggak. Jadi emang kalau ini nih banyak ya karena itu kesehatan mentalnya nggak ketahuan gitu ya, atau nggak didiagnos dengan benar gitu di psikolog gitu ya, sampai banyak yang nggak ketolong gitu. Bahkan mungkin masih ada aja kayak yang orang pengen mencoba melakukan percobaan bunuh diri gitu, ada kan ya pasti ya. Kasusnya kan banyak. Kasusnya banyak ya? Iya, salah satunya kan kayak waktu itu pernah viral artis Korea. Artis Korea pernah. Atau misalnya lu pernah nggak sih dengar berita yang meninggal waktu live di Facebook atau di mana gitu, TikTok atau di mana gitu? Oh iya, sempat dengar. Gitu juga kan. Kasus kayak gitu juga banyak kan. Iya. Sebenarnya kasus untuk orang-orang biasa juga banyak, cuman mungkin beritanya kayak lebih kurang kan. Tapi kalau kayak artis Korea, siapa ya kalau tadi disebutin? Suli, terus beberapa banyak ya artis-artis yang kayak gitu juga, itu kan juga karena kesehatan mental kan. Iya, benar-benar. Gitu. Mungkin depresi berat gitu kali ya. Depresi berat, mungkin juga karena ya kita nggak tahu ya di kehidupan dia yang sebenarnya gimana. Tapi memang mungkin buat temannya di luar sana, kalau ngerasa bahwa ada teman-teman yang ngerasa berbeda dari kita, ngerasa sendiri atau ngerasa apapun, ya mungkin bisa kayak ditanya, bisa diajak sharing. Terus kalau ada teman kita yang perilakunya tuh kita nggak suka nih Kak, lu kerjanya marah-marah mulu deh, kalau marah banting-banting barang atau apa, artinya ada yang salah sama dia. Oh, asal jangan banting harga aja nih. Jadi diskon terus kalau banting harga nih. Jangan ya. Oh iya. Aduh. Asik deh. Nanti diundang lagi di episode selanjutnya ya kan, temannya kayaknya gue doang kayaknya temennya ya. Iya, kayaknya emang temen. Enggak, kalian juga yang di rumah temennya juga, tenang. Ada saatnya nanti kalian dipanggil. Temen gue cuma lu doang ya. Terus gue. Ya itu, kan gue lupa jadinya gue ngomong apa. Gimana sih? Tapi memang ada nggak sih nih kayak misalkan nih? Tar dulu, tadi gue ngomong apa? Iya, lupa ya. Tadi ngomong apa ya? Tadi gue ngomong apa coba? Jangan ngedistract. Oh iya. Oh iya. Nah nih, inget nih akhirnya. Ya dong, kok jadi lupa sih gua? Maksud gue gini, lo di lingkungan lu nih, atau di lingkungan teman-teman kita, punya teman yang secara perilaku sifat sikapnya nggak baik, nggak normal, berbeda itu tuh, gitu ya. Jangan dijauhin, tapi justru kita rangkul, kita ajak ngobrol gitu ya. Kita ajak ngobrol. Siapa tahu dia kayak butuh perlindungan. Ada loh pernah kasus anak SD waktu tahun berapa ya, itu dia bunuh diri juga.
Anak SD? Iya, bunuh diri dari lantai 2 sekolahnya. Pernah bunuh diri, dan ternyata dia itu cuman butuh butuh dekat sama orang tua aja gitu loh. Wah, berat gitu. sih memang butuh itu. dekat sama orang tua, karena dia nggak punya tempat lagi di sekolah, misalnya nggak punya teman, di rumah juga orang tuanya sibuk. Nah, berarti kan kalau kita ngelihat di lingkungan kita ada orang yang berbeda, nggak sama, suka marah-marah atau suka apa, jangan justru kan kebanyakan dari kita malah menjauhi. Ya, malas deketnya gitu. Nah, kita harus mulai menyadari bahwa dia terkena kesehatan mental nih. Yuk kita bantu gimana caranya, ajak dia bawa ke ahli profesional atau gimana, atau ajak cerita, sharing gitu sih. Jadi gitu supaya untuk menghindari tadi bunuh diri tadi, karena kan kebanyakan dari mereka itu kurangnya dukungan. Kurang support system. Mereka terlalu sendiri, mereka tuh tipenya rata-rata pribadi yang tertutup, jarang cerita. Sukanya lebih suka menyendiri di kamar gitu, apa-apa dipendam sendiri gitu. Nah, terus akhirnya mereka kan gampang frustasi nih, nggak bisa mengontrol emosinya dengan baik tuh gitu. Makanya ayo kita sama-sama untuk apa? Untuk bantu mereka yang berbeda itu kan. Semacam gue guru gitu ya, lo muridnya. Ngedikte nih jadinya nih. Nyimak gak nih anaknya nih? Ternyata gak nyimak nih kamu nih. Gitu ya. Gitu kira-kira. Tuh kalau kita temenin, kan lu juga pasti sedih kalau misalnya lu di kantor nggak ada temennya. Sedih dong. Pasti mau nggak mau lu akan cabut dari kantor itu dong. Iya, benar. Meskipun dengan jabatan lo yang udah bagus, dengan gaji yang gede. Bagus jabatan gue bagus. Kalau cemumet pusing terus kalau di kantor. Iya. Tapi kan maksudnya masih wajar stres, harus dihadapi. Iya, kalau stres biasa nggak apa-apa. Karena stres itu memang ada kategorinya lagi, ada stres sedang sama stres akut. Oh, ada tuh ya. Ada. Nah, kalau lo udah masuk stres akut tadi yang kita di awal, masuknya nanti bisa ke depresi. Oh, bisa ke sana. Gitu. Tapi kalau lo masih stres biasa yang nggak terlalu mengganggu aktivitas ya nggak apa-apa gitu. Tapi pembahasan stres juga bagus juga tuh, nanti mungkin di episode selanjutnya kita bahas lebih detail. Boleh. Tuh. Sama lu lagi? Ya bisa sama temennya yang lain juga nggak apa-apa kan, ya. Oke. Kayaknya teman gue cuma lu doang gitu kan kesannya. Dia nggak punya teman gitu. Tapi dari tadi pembahasan dari awal tuh gue jadi sadar nih pentingnya memang kesehatan mental dan memang kalau kita harus ke psikolog kalau pengen dapat diagnosa yang tepat gitu ya, sama tidak meremehkan Setuju. kesehatan mental itu sendiri gitu ya. Ngeri juga sih kalau misalkan sampai ada orang yang sakit gitu ya atau kesehatan mentalnya keganggu tapi nggak kedetek gitu, takutnya malah jadi tadi itu bisa jadi bunuh diri gitu kan ya. Gitu, makanya berarti gitu kita memang tugasnya kita kayak lebih aware, lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita gitu sih Kak. Terus juga teman-temannya nih kalau misalkan mau konsultasi bisa lewat komen dulu kali ya. Boleh. Di mana ya nanti terbilang di channel ini ya. Atau mungkin temannya juga mau tanya-tanya ya kan. Tanya-tanya di kolom komentar, terus nanti kita jawab di episode selanjutnya. Bisa jadi. Kalau misalnya ada yang mau nanya. Kalau pertanyaannya bagus ya, kalau enggak ya udahlah saya coret aja. Kayak kasih nilai jelek aja nggak apa-apa. Atau gitu, kalau temennya juga yang sedang mencari jodoh juga di sebelah saya juga jadi jodoh gitu. Ya, pacar saya ngeliat, jangan sampai dia marah nanti ini. Iya, besok-besok nggak apa baur lagi ternyata. Maaf berarti ya untuk pacarnya. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya lagi promosiin. Iya, gitu kan. gimmick aja nih. Jangan diambil hati saya. Jangan dibilangin. Jangan dibilangin deh. Oke. Aduh, seru banget ya obrolan kita kali ini. Closing pakai pantun dong, Mbak Nia. Closing pakai pantun. Tapi menurut gue nggak bisa pantun. Lo nggak bisa pantun. Lo bisa bantuin nggak? Bisa. Coba. Kita standby di Pasar Rebo. Cakep. Asik. Ternyata nggak bisa ternyata. Sulit ternyata ya. Ya udah. Bisa dong, please. Jalan-jalan ke Pasar Rebo. Cakep. Jangan lupa ke Jakarta Selatan. Asik. Mengingat ini hari Rabu. Kita jaga kesehatan mental. Ngarang. Asik. Thank you nih ya. Nih boleh gue pinjem nih sambil gue baca-baca ya. Oke. Nanti kalau kita ketemu lagi sharing-sharing. Boleh. Banyak nanya sama lo tentang isi dari DSM 5. Ya. Tapi ini ada yang versi digital nggak nih? Berat juga malah nih. Ada ya? Ada ya? Oh digital aja deh gue. Iya digital aja deh. Padahal udah ikhlas banget gue tadi gue kasih. Iya. Biar
membacanya lebih. Jadi jangan semua serba digital, Kak. Oh, jangan semua digital ya. Iya, enggak apa-apa. Oke, temannya. Oke, temennya. Asik pokoknya, seru. Semoga bermanfaat untuk temannya di luar sana dan saksikan terus episode temannya selanjutnya. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju.